banyak sekali informasi tentang mengajar ini di internet. Ya. Nah, kalau kita lakukan 3 hal ini, maka kualitas kita mengajar, kalau saya gambarkan dalam sumbu tegak, ini jadi kalau kualitas makin tinggi itu posisinya makin ke atas, terhadap waktu, itu kalau saya ya dari my old experience, itu lambat sekali gitu ya. Setelah 30 tahun, ya cara ngajarnya nggak banyak berubah kok. Tapi kalau saya share dengan teman, itu secara kualitatif kelihatan gitu ya, bahwa lebih cepat deh. Tapi kalau Bapak Ibu ya sambil baca-baca, kemudian di-share, maka akan lebih cepat kualitas mengajarnya itu meningkat. Nah, ini saya share, kalau di Amerika, mereka menyebutnya teaching colloquium. Jadi colloquium pembelajaran. Itu bisa diadakan di tiap program studi. Jadi bisa jadi ada, ya formatnya ada dosen yang baca dulu, kemudian di-share. Ada yang baca dulu, dia coba terapkan, kemudian di-share hasilnya. Bisa juga kita bicara tentang mahasiswa, masalah-masalah mahasiswa aja, mahasiswa malas, segala macam, himpunannya bikin OS sampai 1 semester, itu kita bisa bicarakan. Nah, teaching colloquium ini kalau menurut saya perlu difasilitasi. Jadi Prodi itu perlu bikin fasilitasi. Saya ingat beberapa tahun lalu saya punya rekan dari Tokyo Institute of Technology, tempat ngomong-ngomong, dia mengatakan di Mechanical Engineering Tokyo TIT, Tokyo Institute of Technology, mereka mengadakan acara ini, teaching colloquium lah namanya. Jadi sebulan sekali ketemu, saya tanya, berapa banyak dosen yang hadir? Ya, ordernya 80%-an kata yang hadir. Saya tanya, profesor senior pada hadir ya tanya. Nah, jadi ini juga saya kira faktor penting. Kalau para dosen senior hadir, yang muda-muda nggak enak lah, nggak hadir gitu. Betul nggak Bapak Ibu? Wah, yang seniornya dia hadir kok datang di teaching colloquium. Saya yang baru dosen itu nggak hadir, kan malu juga gitu ya. Sibuk banget kayaknya gitu ya. Nah, ini kalau saya penting diadakan untuk learning from others, tapi bisa juga sharing literatur yang dibaca. Ya. Prinsipnya sederhana Bu, tapi untuk mulainya itu enggak mudah. Kita harus punya kekuatan, keinginan yang besar untuk itu. Nah, saya mau menunjukkan kalau kita belajar from others, itu tidak harus ya dari orang lain, kita juga bisa belajar dari internet. Ada seorang dosen di MIT, namanya tuh saya lupa namanya, tapi ini dosen yang bagus banget gitu ya kalau ngajar. Nah, saya mau menunjukkan, ada beberapa kali akan saya tunjukkan dia, namanya kok saya lupa. That would mean, if I join the bulb, and I swing down with the bulb, that you should get that same period. Or should you not? I'm asking you a question before we do this awful experiment. Would the period come out to be the same or not? Some of you think it's the same. Have you thought about it? That I'm a little bit taller than this object, and that therefore maybe effectively the length of the string has become a little less if I sit up like this, and if the length of the string is a little less, the period would be a little shorter. Yeah? Be prepared for that. On the other hand, I'm also I'm not quite prepared for it. I will try to hold my body as horizontal as I possibly can in order to be at the same level as the bulb. I will start when I come to a halt here. There we go. Now, you count. This hurts. Ah. I want to hear you loud. Thank you.
kuliah beliau. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau dia mengatakan, saya percobaan bandul pakai ini aja deh. Oke, ini simpangannya berapa, kemarin saya coba gitu ya. Nyata berapa detik gitu ya. Apakah itu akan memberikan inspirasi seperti dia melakukan tadi? Enggak. Dia butuh effort, persiapan untuk melakukan itu. Oh ya paling enggak ini gimana masaknya, masa ditonjos di sini aja gitu ya. Kemudian kalau digantungin gitu cukup kuat enggak? Dan pasti dia sudah mencoba dulu gitu ya. Dan untuk percobaan sederhana itu saya kira persiapan dia berhari-hari gitu ya. Luar biasa menurut saya. Untuk bisa, kalau Bapak Ibu lihat dari wajah mahasiswanya tadi gimana pada waktu dia melakukan eksperimen, muka mereka kan seneng gitu ya. Kalau Bapak Ibu coba pakai gini sama ngantungnya deh mahasiswanya gitu ya. Jadi ada joy gitu ya, ada joy di dalam kelas gitu ya. Oke. Jadi belajar itu bisa macam-macam gitu ya. Lihat dari internet, gimana sih persiapannya Walter Lewin gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengajar, sebetulnya ada 4 tugas kita dalam mengajar. Ini yang semua kita udah tahu deh. Saya itu udah, kalau saya cerita tentang bidang saya, itu namanya fracture mechanics. Ya, kalau saya ngajar fracture mechanics, saya tahu deh. Buku yang saya pegang itu buku yang ditulis oleh David Groove gitu ya. Itu yang saya baca udah berpuluh-puluh kali itu buku. Sehingga saya tahu ini ada di halaman segini deh, ada di tabel ini, angkanya segini gitu. Udah ada semua di kepala saya gitu. Terstruktur dengan baik ada di kepala saya gitu ya. Nah, itu saya menyebut I'm a subject matter specialist di sini. Kalau Bapak Ibu itu dalam satu bidang tertentu, Bapak itu baru ada di 1 kuadran dari tugas ngajar. Coba Bapak atau Ibu diminta tiba-tiba ngajar, kalau bidang saya kan struktur pesawat terbang. Struktur pesawat terbang bidang yang lebih spesifik lagi dalam fracture mechanics. Begitu saya ngajar mata kuliah dasar yang namanya statika, itu ilmu yang paling dasar. Belajarnya minta ampun. Pertama kali saya ngajar statika, itu nyiapinnya itu bisa 10-15 jam untuk 2 jam. Betul nggak Bapak Ibu? Karena itu saya udah demikian lama nggak ngajar itu, saya udah demikian lama nggak baca buku itu gitu ya. Artinya, even if saya dalam satu bidang tertentu, begitu keluar dikit dari bidang saya, itu tidak mudah loh. Saya dengar cerita-cerita teman saya di fisika kimia, di ITB itu kan ada mata kuliah TPB fisika dasar, kimia dasar. Tidak semua dosen, doktor, profesor bidang di kimia itu senang ngajar TPB, karena yang diajarkan TPB itu very broad gitu, dia harus belajar lagi, baca lagi gitu. Jadi even if you are a subject matter specialist, Anda pasti tetap belajar kok. Jadi kita itu sebenarnya kita andalkan bagian ini. Ini pun kalau menurut saya kita masih tetap harus belajar lagi. Paling tidak belajar untuk lebih detail gitu ya. Nah, yang lainnya, kuadran lain itu jarang kita lakukan, betul nggak saya? Kuadran yang ini, designing learning experience. Apa sih yang kita lakukan di depan kelas? Kita kan hanya menyiapkan PowerPoint ini ya, betul nggak saya? Soal yang mau saya bahas pun, itu saya lihat-lihat bukunya dari mahasiswa. Kita bahas soal ini. Benar, itu kita benar-benar membahas ini dengan tujuan tertentu, dengan mahasiswa paham apa sih dari soal ini. Itu kan designing learning experience. Mengurutkan soalnya gitu ya, bukan mengurut loh. Beda ya, mengurutkan dengan mengurut beda kan ya? Mengurut itu kalau pegel-pegel gitu ya. Nah, itu kan the learning experience itu harus kita rancang dengan baik gitu ya. Saya mengatakan saya punya yang namanya collaborative learning, mahasiswa belajar kelompok. Milih soalnya itu benar-benar harus dengan pertimbangan seperti saya katakan tadi. Saya pilih soal ini, saya ingin mahasiswa belajar apa sih dari soal ini. Tingkat kesulitannya harus meningkat, challenge-nya harus meningkat, betul nggak? Jadi bahkan dengan hanya kuliah pun, saya harus designing the learning experience. Challenge yang makin meningkat, betul nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu
soal yang mau dibahas hanya dilakukan di kelas saja. You are not designing a learning experience.